Indonesia dihebohkan dengan tertangkapnya koruptor perempuan termuda. Bahkan umur 24 tahun menjadi trending topik di Twitter pada Selasa 18 Januari 2022 lalu. Trendingnya umur 24 tahun dipicu karena tertangkapnya Nur Afifah Balqis, Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan yang ditangkap KPK. Tetapi bukan Nur Afifah saja yang pernah menjadi koruptor termuda di Indonesia. Berikut beberapa profil koruptor termuda di Indonesia yang berhasil ditangkap KPK. Nur Afifah Balqis. Nur Afifah Balqis, Bendahara Demokrat Balikpapan. Dia yang masih berumur 24 tahun menjadi tersangka korupsi yang menampung suap Bupati Penajam Pasir Utara. Penangkapan Nur Afifah Balqis tersebut bermula saat KPK menetapkan Bupati Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur, Abdul Ghafur Mas'ud, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek dan perizinan pengkap PPU. Ternyata setelah ditelusuri, wanita berhijab tersebut ikut terseret dalam kasus dugaan suap yang dilakukan Abdul Ghafur Mas'ud. Wanita cantik itu menyimpan uang di rekening banknya sebesar 440 juta rupiah yang diperoleh dari penggelapan dana proyek di Penajam Pasir Utara. Nur Afifah atau biasa disebut Balqis diketahui memiliki peran dalam kasus korupsi tersebut dengan menerima, mengelola, dan menyimpan uang suap yang diterima Abdul. Balqis merupakan wanita asal Balikpapan kelahiran 1997 yang mengawali karirnya sebagai politisi muda dan menjabat sebagai Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan. Ia merupakan alumni Binus University jurusan Hukum Bisnis, sehingga posisi tersebut sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Balqis memang hobi jalan-jalan ke sejumlah tempat termasuk luar negeri. Terlihat dalam beberapa foto pada unggahan Instagramnya. Muhammad Nazaruddin. Muhammad Nazaruddin lahir di Bangun, Simalungun, Sumatera Utara pada 26 Agustus 1978. Nazaruddin adalah anak kelima dari 7 bersaudara dari pasangan Muhammad Latif Khan dan Aminah. Yang keduanya merupakan warga keturunan Pakistan. Nazaruddin merupakan seorang pengusaha dan politikus Indonesia yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Demokrat dengan daerah pemilihan Jawa Timur. Setelah menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2010, pada tahun 2011 KPK menjadikannya tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet Hambalang untuk SEA Games ke-26. Nazaruddin ditengarai meninggalkan Indonesia sebelum statusnya menjadi tersangka dan menyatakan melalui media massa bahwa sejumlah pejabat lain juga terlibat dalam kasus suap tersebut. Akhirnya, ia tertangkap di Cartagena de Indias, Kolombia. Nazaruddin didakwa Mahkamah Agung 7 tahun penjara. Pada tahun 2016, Nazaruddin juga didakwa mengenai gratifikasi dan pencucian uang melalui berbagai perusahaan miliknya dan divonis 6 tahun. Akumulasi hukumannya yaitu 13 tahun sampai tahun 2025. Nazaruddin pun resmi menjadi koruptor termuda di Indonesia karena dirinya resmi menjadi tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet untuk SEA Games ke-26 pada tahun 2011 di usianya ke-33 tahun. M. Syahrial. M. Syahrial merupakan wali kota Tanjung Balai yang pernah meraih rekor muri sebagai wali kota termuda se-Indonesia. Penghargaan itu dia terima di Jakarta pada tanggal 27 April 2017. Tersangka wali kota Tanjung Balai M. Syahrial meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan. M. Syahrial diperiksa perdana usai ditetapkan jadi tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait penanganan perkara wali kota Tanjung Balai pada tahun 2020-2021. M. Syahrial lahir di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada tanggal 17 Agustus 1988. Ia menjabat sebagai wali kota Tanjung Balai sejak 17 Februari 2016. Sebelumnya, Syahrial pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tanjung Balai periode 2014-2015. Beberapa bulan setelah terpilih menjadi anggota DPRD, M. Syahrial kemudian terpilih menjadi Ketua DPRD Kota Tanjung Balai. Kemudian, M. Syahrial mundur dari DPRD dan juga mundur dari Partai Golkar
lalu maju dalam Pilkada Tanjung Balai pada tahun 2015 dari jalur perseorangan. Berpasangan dengan Dr. Handes Haji Ismail sebagai wakil wali kota, M. Syahrial adalah satu-satunya peserta yang maju dari jalur perseorangan dan berhasil meraih suara terbanyak. Pada tanggal 17 Februari 2016, bertempat di Lapangan Merdeka Medan, M. Syahrial bersama Dr. Handes Haji Ismail dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai periode 2016-2021 oleh Gubernur Sumatera Utara Insinyur Haji Teku Eri Nuradi MSI. Tetapi pada tahun 2021, KPK menetapkan wali kota Tanjung Balai M. Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan korupsi lelang jabatan di pemerintah kota atau Pemkot Tanjung Balai pada tahun 2019. Syahrial memberikan uang suap kepada Robin mencapai 1 miliar untuk meminta bantuan kepada Robin karena ada permasalahan ketika ia ingin kembali maju dalam Pilkada Tanjung Balai. M. Syahrial pun divonis 2 tahun penjara dan membayar denda sebesar 100 juta. Atas kasus tersebut, ia resmi menjadi koruptor termuda di Indonesia pada usianya yang ke-33 tahun. Angelina Sondag. Angelina Pratisia Pinkan Sondag lahir 28 Desember 1977 di Armadale, Australia. Ia dikenal sebagai Angelina Sondag yang sebelum terjun ke dunia politik pernah menjadi seorang artis dan model asal Indonesia. Ia mulai dikenal setelah mewakili Provinsi Sulawesi Utara dan terpilih menjadi pemenang pada kontes kecantikan nasional, yaitu Putri Indonesia pada 2001. Selanjutnya, ia terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota DPR Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2009-2014 dari Partai Demokrat. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi dan suap terkait pembahasan anggaran proyek Wisma Atlet Palembang SEA Games yang melibatkan sejumlah politikus Indonesia lainnya. Tapi sayangnya, istri dari Aji Mas Said ini ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap Wisma Atlet di Palembang yang diumumkan langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK Jakarta. Setelah menjalani berbagai sidang, pada 10 Januari 2012, Anggi divonis 4,5 tahun penjara dan denda 250 juta. Sehingga Angelina Sondag resmi menjadi koruptor termuda di Indonesia pada usianya ke-35 tahun. Zumi Zola. Zumi Zola Zulkifli lahir di Jakarta pada 31 Maret 1980 yang merupakan anak pertama dari ayah Zulkifli Nurdin. Zumi Zola yang memiliki keturunan Melayu Jambi ini adalah seorang alumni SMAI Al-Azhar Pondok Labu, Jakarta. Kemudian dirinya melanjutkan pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2002 dan S2 di London Metropolitan University pada tahun 2007. Zumi Zola menjadi Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2011-2016 berpasangan dengan Ambotang sebagai Wakil Bupati. Kemudian Zumi Zola mundur pada 6 Oktober 2015 karena maju dalam pemilihan umum Gubernur Jambi 2015 dan wakilnya Ambotang diangkat menjadi Bupati Tanjung Jabung Timur untuk menjalani sisa masa jabatan 2011-2016. Sayangnya, pada Februari 2018, Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap RAPBD Jambi tahun 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain diduga terlibat suap RAPBD, Zumi Zola juga diduga menerima gratifikasi. Dirinya mendapatkan hukuman 6 tahun penjara, subsidiar 3 bulan kurungan. Karena kasus tersebut, Zumi Zola menjadi koruptor termuda di Indonesia pada usianya ke-38 tahun. Zumi Zola mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai bintang sinetron. Sebelum terjun di dunia sinetron, pada tahun 2001, Zumi tercatat pernah mengikuti pemilihan Abang Non mewakili Jakarta Selatan. Ia membintangi sinetron culunnya Pacarku. Setelah sukses di layar kaca, Zumi pun merambah layar lebar dengan membintangi film Di Sini Ada Setan, Kawin Laris, dan Merah Putih. Zumi Zola mengaku bercita-cita sebagai aktor sejak kecil ini baru terjun ke dunia seni peran ketika ia duduk di bangku kuliah. Namanya baru populer ketika ia membintangi sinetron Hantu Jatuh Cinta.
pada tahun 2006 bersama Ersa Mayori.